Gunung Bromo merupakan salah satu destinasi wisata andalan di Jawa Timur, namun sejak 6 September lalu kawasan wisata Gunung Bromo ini harus ditutup total akibat kebakaran yang berawal dari kegiatan foto prewedding yang menggunakan flare. Berikut perkiraan sejumlah kerugian yang kami himpun dari berbagai sumber. Kita lihat sebelumnya adalah upaya pemadaman kebakaran di kawasan Gunung Bromo. Ini berdasarkan data dari BPBD Provinsi Jawa Timur dan juga Detikcom. Kalau kita mengutip dari Pusdalops, ini luasan area terdampak sementara sampai dengan hari ini. Yang terdampak ada sekitar 850 hektar. Padahal kalau kita ketahui Bukit Teletabis hanya sekitar 300 hektar, tapi luas area terdampak justru jauh lebih besar, ada di angka 850 hektar. Kemudian sementara total personel gabungan yang diterjunkan untuk upaya pemadaman ada sekitar 293 personel. Upaya pemadaman dilakukan secara manual di darat menggunakan waterbombing. Dan hingga Rabu 13 September sudah dilakukan setidaknya ada 61 kali waterbombing menggunakan helikopter. Tapi yang harus Anda ketahui, waterbombing dengan menggunakan helikopter ini tantangannya banyak sekali. Selain dengan tebalnya asap mengganggu jarak pandang dari pilot, ini juga membawa air ke titik-titik api sangatlah sulit medannya. Dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyebutkan biaya operasional untuk waterbombing ini adalah $11.500 Amerika Serikat atau sekitar 150 juta rupiah tapi per jam. Ya. Dan menurut Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, operasional waterbombing pada Senin dan Minggu kemarin, ini durasinya dilakukan kurang lebih sekitar 8 jam. Nah kalau kita kalikan dengan biaya operasionalnya ya, 150 juta, ini setidaknya angkanya sangat tinggi sekali, mencapai 1.200.000.000 rupiah. Ini baru perkiraan biaya waterbombing selama 2 hari, belum lagi termasuk biaya operasional pemadaman, biaya makan para petugas, dan lain-lainnya. Berikutnya kita bergeser. Gara-gara kebakaran, kawasan wisata Gunung Bromo ditutup total untuk kegiatan wisata. Penutupan ini kita ketahui dari mulai tanggal 7 sampai dengan hari ini ya, paling tidak. 7 September sampai dengan 13 September 2023, sampai dengan nanti waktu yang belum ditentukan. Dan berdasarkan data dari Bendahara BNPB, ini jumlah wisatawan di Gunung Bromo periode Januari hingga Agustus 2023 mencapai 247.000 sekitar itu. Tapi kalau kita lihat rata-rata jumlah wisatawan perharinya ada 1.000 lah, 1.033 paling tidak ya. Kalau berbicara soal hitung-hitungan nih, kita coba kalkulasikan kerugiannya dari sisi tiket saja ya, belum lagi dari pendapatan para penyewa jeep, warung makan, hotel dan sebagainya dari biaya tiket saja. Kalau ada 5 hari dan juga 2 hari, 5 hari weekdays dan juga 2 hari weekend. Kita hitung dari wisatawan domestik di 5 hari 29.000 per harinya per masuk, maksud kami. Kalau kita kalikan dengan 1.000 wisatawan artinya ada 29 juta, dikali 5 hari ada 145 juta rupiah untuk tiket saja. Kemudian kalau kita ke weekend di domestik ada 34.000, dikali 1.000 pengunjung, dikali dengan 2 hari weekend ini sekitar 68 juta. Artinya dalam 1 pekan kerugiannya mencapai tiket saja 213 juta rupiah. Untuk biaya masuk saja, untuk wisatawan domestik saja. Belum lagi dengan harga wisatawan asing yang harganya begitu tinggi ya. 213 juta rupiah. Berikutnya kita bergeser dampak kebakarannya. Dampaknya tidak hanya terjadi pada pelaku usaha wisata di sekitar terhadap masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Masyarakat di Malang dan Lumajang yang menggunakan akses jalur juga menjadi terganggu akibat ditutupnya jalur tersebut, khususnya jalur Poncokusumo dan juga jalur Senduro. Kemudian selain itu ada juga sumber mata air di Gunung Wantangan dan Bukit Savana Gunung Bromo pada akhirnya rusak, yang ini juga mendukung hidupnya satwa, flora dan fauna di wilayah Gunung Bromo. Kemudian krisis air bersih yang juga terjadi di 6 desa. Ini musim kemarau, kemudian ditambah dengan kebakaran yang terjadi. Totalnya sampai saat ini yang kami terima ada krisis air bersih di 6 desa di Kecamatan Sukapura, Probolinggo. Itu mungkin tadi belum bisa dihitung semuanya,
Tapi kalau sampai dengan waktu yang belum ditentukan, kita tidak akan pernah tahu apakah biaya ganti rugi yang diberikan oleh para pengantin itu, yang dibebankan oleh calon pengantin itu kepada Taman Nasional Gunung Bromo ini cukup untuk menutup kerugian tersebut.